Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Erwin, Bu Vera yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ustadz Abi Maki. Saya kalau boleh milih Ustadz, saya mau duduk aja. Iya, dengerin Ustadz terus. Nggak usah ditambah karena tadi subhanallah luar biasa. Mainnya buat, oh gitu. Baru kali inilah. Ya Allah, baik. Mudah-mudahan tetap dilihat bagus ya. Ya baik. Melanjutkan tentang tugas kita wanita, ya, memelihara atau mendampingi pria karena itulah rusuh, ya, dan juga hadiah milad untuk Vera. Jadi hari ini kan saya juga melihat Bapak Ibu hadir. Hari ini saya mau lanjutkan sedikit tentang proses penciptaan manusia dalam rahim, ya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu yang mungkin di sebelah kanan tidak lihat layar. Sebetulnya saya setuju sekali dengan kata Abi bahwa kita akan satu aja, iya. Kayaknya juga aneh. Kayak mengalah-ngalahi kampanye kalau dua itu. Ya, baik. Saya juga setuju bahwa yang paling cepat itu adalah membayangkan, ya. Namun karena proses penciptaan mungkin tambah sedikit saja di layar tentang proses penciptaan ini proses penciptaan manusia dalam rahim setelah bertemunya sperma seorang ayah dengan telur seorang bunda. Kemudian Allah membuat sebuah proses penciptaan yang disebut namanya zigot. Jadi itu kayak membelah, bikin kue, betul-betul kayak bikin kue dari 2, 4, 16 dan sebagainya, ya. Dan akhirnya tercipta janin seperti ini, ya. Dan kemudian antara janin dengan ibunya ada penyambungnya namanya plasenta, ya. Plasenta ini kemudian nanti sambung ke dalam umbilikus atau tali pusat. Dimana kalau ibunya makan kacang hijau, anaknya pun makan kacang hijau. Ibunya makan nasi, anaknya pun makan nasi, ya. Ibunya makan daging, anaknya pun makan daging. Dan memang betul bahwa manusia tercipta dari tanah, ya. Dan tentunya kalau sudah dalam rahim, ini tercipta jelas-jelas dari sari pati tanah. Karena semua makanan yang manusia makan itu pasti nanti asal muasalnya dari tanah, ya. Dan waktu Bu Vera, ya, ada filosofi di dalam anatomi embriologi begini. Setiap yang manusia yang tercipta itu adalah sang juara atau the winner. Kenapa begitu? Karena setiap, mohon maaf, hubungan intim suami istri, para suami memberikan sperma ke dalam rahim seorang istri itu jumlahnya antara 200 juta sampai 400 juta. Dan itu semua bakal menjadi manusia. Dan kemudian di dalam rahim terjadi hukum alam sunnatullah, ya. Sperma ini mencari telur dengan cepat. Karena hukum alamnya, kalau satu sperma dari 400 juta itu sampai di telur atau ovum seorang ibu, dia yang duluan masuk, yang lain tidak bisa lagi masuk. Itu makanya ada filosofi dalam penciptaan bahwa semua manusia yang tercipta adalah sang juara, ya. Walaupun sperma tidak ada matanya, tetapi dia punya ruh dan tahu persis siapa yang berlomba-lomba. Ya, di dalam ceritanya ini ada kisah juga, katanya ada sperma yang putus asa, Bapak Ibu maaf. Kenapa? Karena dia kalah lomba dengan sperma satu yang duluan dari 400 juta. Maka Bu Vera sebagai sang juara hari ini, ya, alhamdulillah. Berapa tahun yang lalu lahir? Kalau ditanyanya nggak mau jawab, pokoknya masih muda gitu, ya. Iya, alhamdulillah. 25 jalan berapa? Subhanallah, ya. Dan semua anak kita yang lahir dari rahim seorang ibu itu adalah sang juara.
Walaupun maaf nanti misalnya dia lahir tunanetra, tunarungu, autis, hiperaktif, tetapi dia sang juara, unggul dari 1 sperma dibanding 400 juta itu. Makanya kita nggak boleh menyia-nyiakan, ya. Baik, lanjut sedikit lagi. Next. Nanti, ya diulang ini ya. Nah ini ya, punten maaf. Bapak Ibu, ini telur seorang wanita. Telur wanita itu adalah sel terbesar dalam tubuhnya, ya. Dan kemudian maaf, punten yang kelihatan saya, ini sperma kecil sekali. Bapak Ibu bisa lihat ini kecil sekali. Makanya nggak berani kalau datang sendiri, dia harus rame-rame. Agak keroyokan ya. Jadi 400 juta kan kecil sekali. Bentuk sperma itu kayak kecebong, Bapak Ibu ya. Next lagi. Ya, pernah lihat kecebong? Masih ada kecebong di Cinere? Ya, persis seperti ini. Ini tapi ukurannya kecil sekali, 0,05 mm. Ini diperbesar, ya. Makanya 400 juta itu luar biasa. Dia rame-rame ke sana, ya. Dia bergerak karena ada ekornya dan kekuatannya atau kecepatannya, ya. Lanjut, seperti roket. Mungkin para bunda pernah rasa ada roket masuk di dalam rahim. Betul, 400 juta terus berlomba. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat kepala sperma itu kalau didekati lagi persis kayak mesin, ya. Kemudian pas waktu sudah menembus ovum, menembus telur, dia terbuka kepalanya. Dan kemudian di dalamnya Allah bikin struktur seperti bor di ujungnya, membawa apa? Membawa sesuatu yang di dalamnya, di bawah itu yang disebut kromosom. Disinilah terbawa atau dibawa informasi biologis tentang bentuk mata, bentuk hidung, bentuk kulit, bentuk rambut, tinggi badan. Dari kalau sperma berarti dari ayah dan leluhur ke atas. Kalau ovum berarti dari ibu dan leluhurnya ke atas gitu. Ibu Vera punten, matanya mirip siapa? Angelina Jolie. Kayaknya lebih cantik Bu Vera deh. Oh itu bibir. Ada yang mirip ayah gak? Apa? Gigi. Oh berarti ada di waktu itu dibawa oleh kromosom yang dibawa di sperma ayah. Bukan hanya bentuk wajah, bentuk badan, juga maaf penyakit turunannya. Misalnya jantung turunan gitu ya, asma. Siapa yang asmanya karena dari ayah? Ya, alergi ya. Kalau dia kena di paru-paru namanya asma, nanti kalau kena di kulit namanya dermatitis. Gak selalu harus asma, ya. Diabetes, hipertensi ada Bapak Ibu? Siapa yang ayahnya hipertensi? Berarti itu dibawa di DNA kromosom sang ayah. Kalau dari ibu berarti di ovum atau di telur ibu itulah terdiri DNA yang membawa genetiknya. Bahkan bukan hanya itu, watak pun diturunkan secara genetik. Bapak Ibu maaf yang punya putra putri lebih dari 1 banyak? Ya, kalau saya 5 Bapak Ibu, 4 laki 1 perempuan. Namanya yang pertama Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang ketiga Jaler. Itu putra saya. Kalau bahasa Jawa ngertos ya Bu, laki-laki. Dan langsung yang dapat yang kelima perempuan dikasih nama Ragil. Apa Ragil Bu artinya? Ya saya mohon doa Ragil tenanan ya, mudah-mudahan. Karena masih produktif. Kata suami kalau ada nama perempuan lagi kita kasih nama Mening. Namanya Metu Maning singkatannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah seperti itu. Pernah Ibu lihat anak yang lebih dari 1 wataknya mirip Ibu? Ada yang mirip ayahnya? Iya, karena dibawa di kromosom. Ya, bapaknya banget. Nah gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Kadang curang, maaf bapak, ibu-ibu suka curang. Kalau lihat anaknya agak-agak negatif, tapi bapaknya banget. Kalau ibunya, itu nama saya banget. Itu lihat juga ya. Itu dibawa oleh
kromosom, ya. Baik, lanjut. Nah, rupanya sperma yang masuk ke dalam itu membawa 23 pasang kromosom. Telur yang menunggu juga isinya 23 pasang, ya. Yang paling akhir itu biasanya menentukan jenis kelamin. Laki-laki lah yang membawa penentu jenis kelamin karena membawa kromosom X dan Y. Bapak Ibu mungkin pernah belajar biologi atau IPA, ya? Atau kabur waktu belajar? Lagi di kantin, makanya lupa pelajarannya, jadi kita ulang sedikit, ya? Iya. Baik, lanjut. Ibu itu membawa XX, bapak membawa XY. Kalau kromosom seorang bapak Y-nya mati, maka nanti ketemu X-nya ibu, insya Allah janinnya jadi perempuan, ya. Kalau Y kromosom sang ayah masih hidup, kemudian berjumpa dengan X-nya seorang ibu, maka jadilah insya Allah janinnya laki-laki, ya. Lanjut. Seperti ini maksudnya X. Ini kromosom kayak gini ya Bapak Ibu, ya, bentuknya kayak X, ya. Y kayak ini. Mirip Y nggak sih? Enggak, tapi kata para ahli bingung, kasih aja nama Y deh, karena kakinya tidak ada dua, ya. Di dalamnya ada yang disebut DNA atau, ya, peta-peta informasi biologis, informasi watak, informasi penyakit, ada semuanya, ya. Lanjut. Dan kalau misalnya punya anak 4, probabilitasnya bisa 2 perempuan, 2 laki, ya, tergantung pertemuannya, ya. Biasanya pada saat kita, ya, mendapatkan informasi bahwa kita bisa mengatur jarak lahir atau bisa mengatur mau jenis kelamin apa janinnya, ya, itu sudah juga bisa diteliti, ya. Bisa diteliti, dan itu juga termasuk takdir, ya Ustaz, ya. Takdir kodarnya adalah sperma dan ovum bertemu pasti jadi janin. Tapi takdir upayanya, takdir kodoknya adalah, ya, kita bisa atur. Cuman banyak orang yang terserah Allah aja deh, kan gitu, ya, nggak apa juga, ya. Biasanya kalau menjadi janin laki-laki itu pada saat seorang ibu sedang masa ovulasi, telurnya sudah menanti di ujung jalan, ya. Jadi selalu wanita itu menanti di ujung jalan. Karena itu tadi ovarium itu ada 2 tempatnya. Kalau dia keluar, dia menanti di ujung jalan yang disebut tubak falopi. Nanti sperma mencari. Kalau telur sudah ada, kemungkinan besar probabilitasnya itu menjadi anak laki-laki. Tapi sewaktu sperma sudah masuk dalam rahim dan kemudian telur belum ada, karena menanti lama, kromosom Y mati karena asam, sehingga bisa jadi anaknya perempuan. Jadi kalau yang punya anak laki-laki ketahuan pada saat itu sedang ovulasi, ya, dan makan menurut para leluhur, punten maaf ini ada cerita juga, tapi kalau dikaitkan dengan teori ilmiahnya ada benarnya. Kalau anaknya laki-laki, katanya pada saat itu istrinya cinta banget sama suaminya. Gitu, katanya gitu. Kalau anaknya perempuan, berarti pada saat itu suaminya cinta banget sama istrinya. Ya Allah, untung saya anak 5 perempuan. Kalau enggak saya nggak percaya suami saya cinta sama saya. Iya, itu menurut para leluhur, terutama orang Jawa. Ya, tetapi setelah dikaitkan dengan ilmu pengetahuan itu ada benarnya. Kenapa? Karena pada saat ovulasi, maaf, wanita nafsu birahinya meningkat. Pasti yang colek pasti suaminya, istrinya pada saat itu. Jadi dianggapnya istrinya cinta banget sama suaminya. Pada saat ovulasi belum keluar, biasanya wanita, ya, diam saja. Nanti yang colek-colek suaminya. Ini mungkin begitu maksudnya, ya. Jadi atur saja. Ya sudah, lanjut lagi deh. Ya, ini jadi dalam uterus, ya, lanjut lagi. Ya, Bapak Ibu, ya, pola dasar bagi tubuh kita sebetulnya
namanya XX. Jadi betina sebetulnya atau wanita. Makanya pria pun punya ciri-ciri wanita seperti ada puting susu, kelenjar susu seperti itu. Nanti pada saat umur 6-8 minggu janin belum berjenis kelamin. Ya, berjenis kelaminnya pada saat 8-10 minggu. Kira-kira berapa bulan Ibu? Ya, 2 bulan. Makanya seorang ibu yang hamilnya sudah di atas 5 bulan baru minta tolong doakan ya anak saya laki-laki kelak. Kenapa? 8-10 minggu sudah tercipta jenis kelamin. Di sini ada pengaruh nantinya ya, pengaruh apa? Yang disebut hormon testosteron. Kalau memang insya Allah janin ini ya sudah membawa petanya itu XY, maka nanti jadi laki-laki. Ya, hormon laki-laki namanya testosteron. Ya. Jadi kalau pada saat 6-8 minggu seorang janin diberikan oleh Allah 4 unit hormon testosteron, 1 unitnya nanti untuk membentuk alat kelamin, 3 unitnya untuk menyusun otak jantan. Jadi kepala ini terpengaruh dengan hormon-hormon itu. Kalau seperti ini maka akan menjadi maskulin banget, pria banget. Ya, Bapak yang merasa maskulin banget, ya bisa jadi mungkin testosteronnya terbagi seperti ini. Cuma kadang-kadang yang maskulin banget kurang paham tentang wanita. Makanya perlu belajar, perlu ikut seminar, perlu ikut taklim. Ada lagi yang begini, kalau dikasihnya 3 unit, maka 1 unit untuk menjadi jenis kelamin, 2 unit untuk menyusun otak. Berarti masih ada 1/3 bentuk hormon perempuan, betinanya. Kalau seperti ini kejadiannya, maka ya dia seorang pria yang memiliki otak pria tapi memiliki beberapa pola pikiran dan kemampuan wanita. Pria yang seperti ini dia paham tentang wanita walaupun tidak belajar. Bapak mau yang mana Pak? Yang maskulin banget atau yang sepertiga betina Pak? Kalau saya milihnya yang ini. Gitu ya, nggak apa-apa juga sih yang kayak gitu. Kebetulan dapatnya juga yang kayak gitu. Dan rasa sebelum belajar. Ada lagi yang begini, ya, ada lagi yang cuma 2 unit. 1 unit testosteronnya jadi alat kelamin, 1 unitnya untuk menyusun otak. Berarti komposisi otaknya cuma 1/3 otak jantan, 2/3 otak wanita. Kalau kejadiannya kayak gini, berarti anak ini bertumbuh pria otaknya, ya tapi otaknya otak wanita dalam pola berpikir. Kalau seperti ini, hati-hati lingkungan. Kalau ditaruh di lingkungan yang gimana gitu, maka agak lebay dan maaf menjadi gay. Ya, makanya ini kita harus hati-hati ya. Cuma mau tahu bagaimana kita hormon di kepala anak kita atau di kita sulit karena harus di MRI scan brainnya ini luar biasa mahal lagi ya. Makanya kita lebih aman pilihkan lingkungan yang sehat karena kita nggak tahu anak laki-laki kita yang ini apa yang itu gitu ya. Dan kalau next lagi. Ya, kalau wanita namanya hormonnya estrogen. Tetapi pada saat 6-8 minggu itu juga, ya, sering juga ada testosteron yang masuk. Pada saat 6-8 minggu jadi seorang wanita tidak ada testosteronnya atau cuma sedikit, maka dia akan menjadi wanita, ya, yang wanita banget. Ibu ada yang feminin banget ya, yang susah mengerti pola pikir laki-laki. Masih laki-laki gitu. Yeah. Nah ini kudu belajar bagaimana laki-laki itu. Ada lagi pada saat 6-8 minggu, ya, testosteron mengalir banyak ke janin wanita itu, maka menjadi wanita yang agak tomboy. Ada ibu? Ada ibu yang masih bisa betulin genteng di atas? Itu mungkin testosteronnya waktu 6-8 minggu itu ya. Ya, lanjut. Dan sekali lagi saya senang sekali Abi mengingatkan saya untuk menjadi pasangan pria. Dan perlu juga nambah ilmunya, ya, terutama ilmu-ilmu yang berdasarkan riset. Karena Allah sendiri berkata bahwa
kita semua diciptakan satu jenis, supaya hidupnya tentram, mawaddah warahmah, disuruh berpikir. Ya, ini adalah orang-orang yang meneliti bagaimana otak pria dan wanita. Ya, itu suami istri Alan dan Barbara Chris setiap hari berantem terus. Padahal mereka bukan dokter, akhirnya mereka bikin kesepakatan, kita riset aja yuk, apa isi otakmu dan apa isi otakku, gitu. Akhirnya penelitian. Ya. Ada lagi Dr. Rowan Grisendin, dia juga meneliti. Jadi yang berbeda itu di dalam struktur otak atau program-program di otak, ya. Makanya diketahui nanti laki perempuan ada perbedaannya. Teman-teman di Rumil sudah sering saya kasih, tapi saya karena lihat bapak-bapaknya kayaknya perlu lagi ditambah ya, diulang lagi ya. Ya lanjut ya. Penelitiannya pakai MRI, brain CT scan ya, subhanallah ya, petunjuk dari Allah juga walaupun mereka bukan muslim ya. Lanjut. Ya. Nah, otak wanita dan pria berbeda. Ditemukannya begini. Ya, nanti kita lihat lebih detail. Lanjut. Ya, ini dia otaknya. Nah, ini yang otak manusia, Bapak Ibu. Ini yang diteliti. Ternyata walaupun sama bentuknya, di dalamnya Allah kasih takdir yang berbeda. Ya, atau kalau bahasa komputer, basic programnya ada program berbeda. Satu-satunya nanti yang menyamakan adalah baju tangannya. Ya, lanjut kita lihat. Ya. Sudah makan otak Bapak Ibu? Nah, ini otak sapi ya. Lanjut. Inilah otak manusia masih hidup. Bapak Ibu maaf, ini di kepala, pegang dulu kepalanya. Ya, ada otaknya Pak. Nah, ini dia Pak otak kita. Lanjut. Ya, lagi lanjut. Nah, kira-kira kalau Allah tidak ciptakan batok kelapa, batok kepala, batok otak ya jadinya ya. Dan rambut kita begini. Ya. Dan otak terbagi dua, otak kiri dan otak kanan, terbelahnya persis garis hidung ke atas. Coba Bapak Ibu rasakan garis hidung ke atas. Terbelahnya seperti itu, kiri dan kanan. Dan tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Karena ibu yang merasa rambutnya belah kanan gitu, ya Allah, yang kanan lebih kecil bukan? Tetap di tengah. Ada kiri, ada kanan. Ya. Uniknya, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Coba Bapak Ibu gerakan tangan kanannya. Ini yang atur otak kiri, ya. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Gerakan tangan kiri, kaki kiri bisa kan? Maaf, pernah lihat keluarga kita yang stroke? Kalau kiri yang lumpuh berarti masalahnya di berarti bersilang, ya. Maka jangan heran sering ada celah-celahan dari zaman dulu. Ih, dasarnya sarafnya miring, pernah gitu tuh. Dulu kita malah kalau diginikan bukan? Apaan gitu? Tolong mulai sekarang kalau diginikan orang bilang betul. Karena memang aslinya miring, abi pun dan abi di belakang ya. Iya, jadi kalau ada yang celaka, apalagi kalau dia begini, tambah betul. Karena pernah diprediksi oleh ahli anatomi kalau kiri kanan ke kanan, jalan begini ya. Mau jalan begitu? Seganteng-gantengnya bapak jalan begini. Ya, subhanallah ya. Nah, ini yang saya mau cerita nanti ada kaitannya dengan otak laki dan perempuan ya. Lanjut sedikit ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi udah beda isinya. Ya, lanjut. Otak pria lebih besar 1 gram. Ya. Tapi kata perempuan, kecerdasan tidak bergantung dari otaknya besar atau tidak. Dari seringnya disambung atau enggak. Nah, itu ya. Lanjut. Makanya karena program otak sudah ada di atas, Allah kasih secara takdir qadar, maka dia akan jalan ke bawah lewat sistem saraf. Sistem saraf kayak kabel telepon Bapak Ibu. Kalau di otak laki-laki sudah bilang bahwa kulit laki-laki tebal, maka dia bilang kulit laki-laki tebal, kulit laki-laki tebal, maka kulit laki-laki tebal. Mulai laki-laki SMP ke atas kulitnya lebih tebal dari wanita. Makanya wanita kalau dibelai halus terasa, laki-laki dibelai halus nggak kerasa. Maka harus agak ditepok-tepok gitu. Ya. Pijit halus kan nggak rasa Bu. Kencengin, iya mahal ya Allah. Kulitnya tebal. Ya, lanjut. Nah, kira-kira begitulah laki-laki karena programnya sudah Allah kasih. Cuma laki-laki sekarang suka lebay Bapak Ibu. Dimasukin lagi testosteron, maka jadinya kayak gini ya Allah.
Harus bilang misalnya itu yang banyak besar-besar lagi gitu ya. Ya, ini terlalu lebay. Nggak usah ya. Ibu mau suami begini. Yang alamiah saja ya. Iya. Nah, perempuan juga gitu, di kepalanya kulit halus, badan melengkung, nah itu perempuan. Ya, lanjut lagi. Ya, jadi isi dalam pun karena laki-laki sama perempuan Allah ciptakan dari satu jenis, tetapi komposisinya agak berbeda, maka walaupun paru-parunya dua, laki-laki dan perempuan, ya, paru-paru perempuan lebih kecil, lambung laki-laki lebih besar, ususnya pun lebih panjang yang perempuan. Ya, kulitnya dan sebagainya. Langkahnya laki-laki panjang-panjang, langkah perempuan itu semua sudah ada. Walaupun kita lahir di hutan, barangkali Bapak Ibu tidak diajarkan cara berjalan, pasti perempuan berjalannya lebih lembut dari laki-laki karena programnya sudah ada. Ya, lanjut lagi. Ya, ini otak kiri tadi kita udah belajar ya, otak kanan ya. Otak kiri itu biasanya mengatur yang ribet-ribet gitu, analisa, matematika, ya, bicara, detil, terkontrol. Yang kanan yang lebih kreatif, warna, membayangkan, imajinasi, menghayal, musik. Ya, kalau ngafal gini susah. Saya kasih lihat gambar ini saja deh. Nah, ini yang kanan, ini yang kiri. Kayak perempuan banget. Mana yang lebih rileks? Yang kanan apa yang kiri? Lebih asik nggak? Lebih asik. Yang kiri lebih apa? Lebih teliti, lebih detail, lebih teratur. Ya. Ternyata pada saat dalam rahim, setelah ditentukan jenis kelamin oleh Allah, ya, di dalam otaknya juga, otak perempuan berkembang duluan yang otak kirinya. Ya, coba kita lihat next. Jadi otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Otak kiri apa tadi Pak? Bu? Belajar membaca, hitung-hitungan, teratur. Maka anak perempuan akan mampu bicara lebih awal dan lebih baik dari anak laki-laki dan mampu membaca lebih awal. Punya Bapak Ibu anak laki dan perempuan? Pernah ingat waktu umur 3 tahun dan perempuan lebih cepat bicaranya ya? Laki-laki bagaimana? Laki-laki otak kanannya yang berkembang dulu kan? Tadi Bapak Ibu ingat otak kanan bentuk otak yang bagaimana? Relax, main, imajinasi. Jadi anak laki-laki itu otak kanannya berkembang duluan Bapak Ibu dari otak kirinya. Sampai umur 6 tahun nanti. Ya, anak perempuan kiri kanan berkembang bersamaan. Maka anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa ngomong. Bunda, aku, kayak gitu ya ngomongnya ya. Anak laki ngapain? Karena ini manifestasi otak kanan, otak imajinasi, otak senang-senang, otak musik, dia main musik. Ngomong sedikit, din, itu ngomongnya. Ya, jadi harus paham Bapak Ibu supaya kita tidak menekan anak laki-laki. Umur 3 tahun disuruh membaca di buku, itu nanti dia tersiksa. Makanya mau sekolah males, sakit perut. Mudah-mudahan aku sakit perut. Usut punya usut karena belajar membaca dan hitung-hitungan di TK. Nah, sekarang kita lagi futsal. Yeay, anak laki-laki gitu. Ya, sampai kapan perkembangannya? Yuk kita lihat ya. Nih, dari 0 bulan sampai 6 tahun, otak kanan pria lebih berkembang dari kirinya. Sepakat Bapak Ibu? Perempuan kiri kanan, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Ya, maka jangan heran anak umur 3-4 tahun belum bisa membaca handphone Bapak Ibu, pasti dia sudah kotak-atik. Ya, main PlayStation jago. Ya, iya. Kapan mulai berkembang? 6 tahun sampai 12 tahun. Otak kiri laki-laki mulai berkembang. Dia siap belajar membaca, dia siap belajar hitung-hitungan, siap belajar keteraturan. Tapi kanannya sudah jauh lebih berkembang lagi. Saya setuju sekali masuk SD dimasukkan umur 7 tahun. Karena itu baik buat laki-laki. Kalau anak perempuan 5 tahun setengah masuk SD nggak masalah Pak. Karena otak kirinya sudah lebih baik
dibanding laki-laki. Di Amerika sekolah yang bagus Pak, laki perempuan dipisah kayak di pesantren. Cuma kurikulumnya dirubah. Anak laki-laki tidak belajar matematika dulu, tidak belajar bahasa. Dia belajar robot, dia belajar komputer, dia belajar Lego, dia belajar musik, nggak belajar nyanyinya. Anak perempuan belajar matematika, belajar bahasa, belajar lagu, belajar KTK. Tahu KTK Ibu? Yang kecil-kecil itu otak kiri kan? Makanya juga anak-anak yang SD jarang anak laki-laki ranking 1. Pak, Bu, laki-lakinya ada ranking 1 anaknya? Ya kenapa? Karena yang disebut ranking 1 itu yang jago matematika, jago bahasa, teratur, disiplin, itu otak mana itu? Otak kiri. Makanya cocok buat perempuan. Maka Bapak Ibu yang anak SD-nya nggak ranking, sabar aja ya. Kecuali kalau sekolahnya ranking 1-nya ranking otak kanan, apa? Komputer dinilai, main bola dinilai, ya, gangguin anak lain dinilai baik, nah itu pasti dia bisa ranking 1 gitu, ya. Umur 12 tahun sampai 18, kirinya pun berkembang tapi masih kalah otak kanan. Rupanya Allah mempersiapkan pria itu untuk jago teknologi. Ya, dan jago bekerja. Ya, makanya kanannya dulu harus kreatif, harus inovasi, intuisi. Begitu kan, Pak? Iya, Bapak langsung ingat tuh pantesan saya waktu SD biasa-biasa aja. Bisa begitu ya. Kapan anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Umur 18 tahun ke atas. Ibu yang anak lakinya masih SD dan SMP ada? Angkat tangan. Ya. Sabar sampai mahasiswa ya. Kalau kita menilai dia cerdasnya otak kiri, ya Bu, laki-laki 18 tahun baru kiri kanannya seimbang, baru antara otak analisa dan kreatifnya seimbang. Makanya pas mahasiswa anak laki-laki keren banget, jadi ketua senat, betul, ketua BEM, mimpin orasi, demo, ya kan? Karena dia baru sadar setelah 18 tahun. Karena otak analisanya baru jalan. Waktu SD, SMP, SMA main aja terus, ya. Baru sadar bahwa negara harus diselamatkan. Itu 18 tahun ke atas. Anak perempuan udah dari dulu mikirin. Makanya pas mahasiswa udah capek, saya ngurus konsumsi aja deh. Saya sekretariat aja deh. Ya, bisa paham ya Bu? Kalau tidak, kasihan anak laki-laki, demi Allah. Saya kebetulan sekali keluarga korban narkoba yang akhirnya ngurus masalah pecandu. 90% anak laki-laki karena tertekan di sekolah dan di rumah. Kenapa? Mulai dari kecilnya ditekan. Ya, lanjut lagi. Untuk bicara, subhanallah, kita lanjut lagi. Mulai dari Adam dan Siti Hawa, rupanya Allah sudah ciptakan otak bicara berbeda. Ditelitinya tahun 99 di London. Otak bicara pada pria hanya di belahan kiri, 2 areanya, area Wernicke dan Broca hanya di kiri saja Bapak Ibu, ya. Wanita di kirinya saja area bicaranya lebih dari 2 area Pak, ada 10 ditambah kanan lagi. Ini yang mendasari wanita lebih senang bicara. Dan wanita bisa bekerja sambil terus bicara. Subhanallah. Bisa kelihatan Pak? Mohon maaf buat Bapak Ibu yang nggak lihat anatominya. Jadi Bapak, yang laki-laki itu otak bicaranya cuma belahan kiri saja. Kebayang nggak ada 2 lubang untuk bicara? Perempuan kirinya lebih dari 2 lubang, bahkan mungkin 10 lubang, tambah kanan. Pantesan. Kenapa Pak? Dimomelin langsung curcol. Ya, makanya itu tadi Abi ingatkan kita untuk perempuan paham tentang laki-laki. Insya Allah laki-laki pasti paham tentang kita ya. Kita lihat dulu ya. Karena cuma di sebelah kiri, maka menurut penelitian pria dalam sehari itu hanya sanggup mengatakan antara 2.000 sampai 4.000 kata. 1.000 dan 2.000 bunyi vokal. Oh, gitu ya. Dan 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuh.
Kalau dijumlahkan semuanya, sehari pria itu komunikasinya hanya sebanyak 7.000. Pria yang pendiam 5.000. Pria yang memang sudah pandai berkomunikasi 9.000. Bapak yang mana? Mari kita lihat penciptaan wanita. Subhanallah, wanita 20.000 sehari. Ada juga wanita-wanita pendiam kayak Bu Vera, saya itu yang pendiam. Yang pendiam 16.000 Bapak. Maaf ya Pak, saya itu pendiam kalau tidur. Dan menurut penelitiannya, wanita kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Itu ada yang dikerjain Pak ya. Kita bebenah, rapiin barang-barang, tas dirapikan dalam rangka menggenapi komunikasi 16.000. Kalau tiba-tiba BlackBerry-nya ping, pas reset update, temen belum tidur. Assalamualaikum. Itu Pak. Terkadang ini juga menjadi sumber problem. Karena di kota besar kita ketemu suami seringnya malam atau sore, Bu? Senang ketemu suami, Ibu? Subhanallah. Ya. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan ada pencerahan hari ini ya. Suami saya datang tuh ya, Assalamualaikum, kata suami. Waalaikumsalam. Ada ayah, alhamdulillah aku di rumah Bu Vera ketemu Abi Maki. Pasti saya ngomong gitu kan. Dan suami jangan saya cuma jawab sama ya Bu? Apa rasanya ngomong panjang lebar jawabnya cuma apa Bu? Mules. Ayah gimana tadi seharian? Baik. Dulu Pak, saya kesal karena nggak tahu, ya. Tetapi sekarang setelah tahu, saya tahu kenapa laki-laki kalau malam ngomongnya karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Tahun lalu Abi Maki juga bilang tuh pantas guys. Saya kok kalau di rumah pengen ngomong susah, karena sehari 4 kali ya tau siarannya. Diulang tuh. Bayangkan kalau seorang istri tidak mengerti. Iya kan Pak? Anak laki sama anak perempuan pulang sekolah beda nggak? Beda. Assalamualaikum Bunda. Anak perempuan ya? Waalaikumsalam sayang. Gimana di sekolah? Bunda ada anak baru ya Allah, keren banget. Itu kayak perempuan. Anak laki pulang menjelang maghrib habis futsal pula. Assalamualaikum dengan lengkap. Waalaikumsalam. Bagaimana saya di sekolah? Ya gitu deh. Betul. Hari ini belajar apa nak? Sama kayak kemarin. Susah banget ngomong. Tapi karena saya sudah tahu anak saya 4 laki-laki begitu semua Pak. Tapi saya sudah tahu 7.000 kata habis di sekolah. Apalagi kalau kelasnya lantai 3, bayangkan. Bolak-balik. Ya, dia sisain sedikit buat apa? Twitteran. Kalau enggak kesel. Saya pernah lihat suami saya siang hari, saya jemput, saya lihat di kantor kok dia ngomong. Terus saya nesu. Kalau di kantor aja ngomong. Di rumah aja cuma gitu. Jelek kan perempuan begitu? Yang enggak yang dia jelek. Tapi setelah tahu begini, ya, saya lihat siang-siang suami ngomong di kantor, sih ngomong apa? Subhanallah, laki banget suami gue. Itu, bukan Pak, 7.000. Iya. Makanya kalau mau dapat 7.000 suaranya suami atau anak laki-laki, minimal seminggu sekali jalan siang-siang supaya dengar. Susah Bu Aisyah, suami saya kerja terus. Wah kalau kayak gitu, tunggu Bapak pensiun Bu. Insya Allah 7.000 kata setiap hari Ibu dengar. Malah stroke juga tuh. Ya Allah, Bu Aisyah padahal selalu bilang kenapa sekarang bawel? Enggak bawel.
sendiri. Ini juga kalau SMS seorang istri sama suami panjang lebar dan cuma dijawab oka. Apa rasanya Bu? SMS panjang lebar atau cuma oka? Suami saya kalau siangan okanya agak panjangan dikit Pak. Oka eye. Jam 7 malam oka. Di atas jam 10 malam kalau saya BB atau SMS cuma jempol begini gitu. Padahal minta izinnya berlembar-lembar. Dulu kesel loh, demi Allah kesel karena nggak tahu padahal ya Allah disuruh jadi pendamping istri soleha. Dia jawab oka saya lesu lagi. Ya udah nggak sayang lagi sama aku. Begitu cara berpikir perempuan. Tapi setelah tahu dijawab oka, ya Allah laki banget. Karena saya tanya kenapa Bu oka doang dari mobil. SMS itu panjang lebar oka doang. Iya nggak Bang? Bukan karena tidak mau jawab Bu, udah habis pokoknya. Kalau perempuan karena fitrah, semua ini ditulis. Bahkan katalog pun ditulis. Hehe, titik, hehe, titik, hehe. Bakar. Laki-laki menurut saya jangan tulis hehe, titik, hehe, titik. Jangan Pak. Laki-laki kalau ketahuan dia cuma tulis he, tiga gitu doang. Oh ini udah masih banyak kan di vocabnya nih. Ya Bu, jadi saya pribadi setelah tahu ini mulai lebih ikhlas lagi. Kalau SMS BB panjang lebar sama suami dan anak laki jawabnya cuma sedikit, nggak marah. Dulu tuh saya hati kira itu udah gak dilewati. Panjang lebar nasihatin anak saya di Jogja cuma tulisnya iye. Saya lihat, wah pantesan udah jam 11 malam. Bisa diterima Bu? Ini menambah kita punya kesolehan, terutama ibu-ibu. Boleh ya? Iya. Jadi kalau ada tulisan oke, biar apa dan hati, subhanallah. Laki banget suamiku. Iya ya. Lanjut lagi sedikit. Bangun tidur pun wanita sudah bisa bicara. Bangun, ya sekolah. Nah, tolong dong telurnya nanti diracak-racakin sama Mbak Putri yang masak ya. Nah, yang laki dia butuh 10 menit dulu. Diam aja. Kita tanya kan, ayah mau minum apa? Kopi. Gitu doang. Padahal maksudnya perempuan kopi manis kan pakai susu kan? Gak bisa, pria akan bilang kopi. Mau makan apa ayah? Telur. Telur apaan? Padahal kita menuntut laki-laki, menuntut anak laki-laki ngomong yang sopan dong sama bunda. Bunda, tolong buatin telur. Gak bisa anak laki-laki pagi hari. Kapan mulai bisa ngomong panjang? Jam 8 pagi. Dan pada saat itu suami ada di kantor dan anak ada di sekolah. Makanya diminta seminggu sekali jalan sama anak laki-laki. Alhamdulillah hari ini bisa jalan sama suami siang-siang ya Bu. Insya Allah dengan 7.000 katanya. Lanjut sedikit. Otak perempuan senang lihat wajah. Maka wanita kalau bicara pasti sama-sama lihat wajah. Tetapi menurut penelitian, otak pria lebih senang lihat benda. Ya, makanya jangan heran istri-istri kalau lagi ngomong sama suami dilihat sebentar terus suaminya lihat iPad lagi. Begitu Bu? Iya. Pria memang diciptakan Allah senang lihat benda daripada wajah. Pria lebih senang lihat benda, pria senang lihat benda bergerak, dan pria senang menggerakkan benda. Itu pria. Bisa paham ya? Makanya ini gundu diam disentil, bola di tengah, kursi diam ditarik, ya, itulah pria. Itulah pria. Jadi jangan marah ya Bu. Ya, lanjut. Makanya tempat-tempat seperti ini didominasi oleh pria karena perkembangan otak kanannya. Kalau perempuan ada yang tempat seperti ini dia agak tomboy biasanya. Jadi ibu kalau nggak bisa komputer itu bukan gaptek.
perempuan bangun. Saya nggak pernah bilang kalau saya nggak bisa bangun, saya gaptek orang gitu. Karena saya tahu otak kanannya pria lebih berkembang dari otak kanannya wanita. Makanya dia kuat di laptop berjam-jam, kita cuma sebentar. Ya, lanjut. Pak, maaf, perempuan senang hubungan dan kerjasama. Wanita itu senang berkumpul. Maaf ya Pak, punten ya Pak. Maka mohon izinkan wanita itu berkumpul, apalagi kalau dia mau taklim. Ya, laki-laki tidak terlalu senang berkumpul, laki-laki lebih senang bersaing. Maka Allah paksa di hari Jumat bapak-bapak itu datang ke masjid, paling tidak dengar khutbah Jumat 15 menit aja. Perempuan nggak usah disuruh Pak 10 hari, ya 7 hari bisa majelis taklimnya antara 10 sampai 15 kali, karena memang senang berkumpul. Fotonya aja bareng-bareng tuh. Nggak ada yang mau dipinggir lagi Pak, atau di cropping. Iya, seperti ini. Kalaupun pria berkumpul, mereka lebih senang bersaing konsep atau ide. Menurut saya kantor kita harus begini. Oh nggak bisa Pak, menurut SOP kan gitu ya. Kalau perempuan yang berkumpul, subhanallah, pulang dari perkumpulan kami dapat informasi di mana beli jilbab yang terbaik, di mana beli baju yang terbaik, di mana beli makanan yang terbaik, dan tidak usah bersaing, kita tulis semuanya. Ya, itu perbedaannya. Sering saya cerita sama kawan-kawan dulu, saking senangnya wanita berkumpul, maaf, mau ke toilet saja kencing, ajak temennya. Bu, pipis yuk, yuk. Toilet yuk, berempat. Kami begitu Pak. Tapi jangan laki-laki, atau tidak pernah saya lihat laki-laki mau ke kamar mandi ajak temannya. Ini kalau perempuan rapat gini nih Bu, masih bisa ibu-ibu tuh ngajak, jeng-jeng toilet dulu yuk, siap Bu kami antar. Tapi nggak pernah bapak-bapak, Pak pipis yuk, nggak pernah. Nggak pernah, karena memang bersaing, kamu aja sendiri. Jarang saya lihat, nggak pernah saya lihat. Kalau anak kecil mungkin pernah takut ya, Pak pipis yuk, nggak pernah. Kalau sampai ada tuh pria kayak gitu, pasti jawabannya juga gagah. Yuk. Makanya wanita kalau pergi ke kamar mandi lebih dari satu, kadang bertiga ya. Dan sampai kamar mandi pun kami punya teman baru, karena kami senang bicara. Nggak tega kalau diam. Kami ngantri Pak, kalau ada tiga kamar, itu kamar bilik, kamar mandi, kami ngantri Pak. Pertama diam-diaman, lama-lama karena kelamaan nggak tega tuh diam-diaman, lihat ke kanan. Ibu sebelah juga lihat kita. Tinggal di mana Bu? Nah, tapi menurut penelitian pria, kalau ke kamar kecil, dia buang air kecil fokus. Tidak pernah sambil buang air kecil sambil senyum. Itu makanya tempat buang air kecilnya nggak perlu pakai kamar, karena mereka tidak sambil berbicara. Ada tahu hari ini capek kampanye nggak begitu? Kalau kami Pak sudah pakai bilik aja masih ngomong. Jeng-jeng, nanti tungguin aku ya. Satu di dalam, satu di luar. Itu kami karena komposisi otak dari Allah itu. Lanjut ya. Ingatkan saya ya Bu. Iya. Masuk 10.000 kata. Iya, makanya ingatkan saya. Ini otak dibelah. Ada namanya sebuah susunan otak yang di dalam ini namanya corpus callosum. Boleh diulang Pak ya? Corpus itu adalah otak bagian dalam yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Rupanya wanita Allah ciptakan corpus callosumnya lebih tebal 30% dari pria. Maka karena lebih tebal, penelitiannya di Los Angeles ya, ini juga petunjuk nih dari Allah nih, walaupun bukan muslim mereka ya, kita yang beruntung ya. Corpus callosumnya karena lebih tebal, sehingga wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Betul Bu? Masak, jawab bebe, jawabin anak, kakinya ngepel, pantatnya tutup lemari. Dari itu tadi yang Abi Mati bilang wanita kuat banget gitu.
bawa mobil, suapin anak di jalan, pasang alis, bisa gitu. Ya? Iya. Makanya kayak gini nih wanita. Itu yang dianggap multitasking. Karena apa? Secara anatomi Allah ciptakan korpus kolosum otak bagian tengahnya lebih tebal 30%. Ya? Pria lebih tipis, sehingga pria cepat konsentrasi. Kalau pria melakukan pekerjaan di depannya, apa buka laptop, BB, apa segala macam, nonton TV, apa segala macam, itu 10 menit pertama kalau diajak bicara masih dengar. Di atas 10 menit konsentrasi dan pendengarannya menurun. Makanya pria hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh paling sering adalah ketika pria membaca koran atau nonton TV, ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Kenapa, Bu? Betul. Bu, maaf, bukan pria sengaja. Mereka betul-betul tidak dengar. Begitu kan? Saya belain nih. Enggak ada kalau salah lagi. Ya, bukan sengaja. Memang karena konsentrasi pendengarannya menurun. Anak saya kalau lagi nonton TV atau nonton bola, ya Allah, empat-empatnya saya panggil dari jauh, nggak jawab, Pak. Lanang Priok Kakung Jalan, Lanang Priok Kakung Jalan, mulai perempuan kan? La ilaha illallah. Mukanya udah jelek. Lanang Priok Kakung Jalan, gak denger ibu, mau jadi anak apa kamu? Padahal memang mereka tidak dengar. Maka tidak boleh buang-buang energi kalau sudah tahu. Kalau memang mau ajak bicara suami atau anak laki-laki, tidak pantas teriak-teriak. Lebih baik datangi dan colek. Kadang colek pertama pun dia saking fokusnya dia nggak rasa, Pak. Colek kedua, nah, lalu kayaknya memang ini dengan siapa punya anak laki-laki sama? Suami saya dulu juga begini, kalau kayak gini nih saya pikir dia sudah gak sayang sama aku. Ya? Dia lebih suka baca koran daripada aku. Nah gitu jelek. Sekarang saya sudah tahu, maka saya lebih ridho. Ya? Sudah tahu tapi kadang lupa. Kenapa? Ilmu ini baru tersosialisasi kami sejak 92, bayangkan. Saya tahu ilmu ini 2006, jadi 92 sampai 2006 saya hati terus. Gara-gara begitu, padahal gak perlu. Tetapi kalau sekarang, ya ingat, tapi kadang lupa. Kadang pun panggil suami dari jauh, padahal nggak boleh. Mas, oh iya otaknya tipis, Mas. Untuk ingat. Kalau enggak itu kita diciptakan dari tulang rusuk paling atas lagi, yang paling paling atas. Ya, hanya gara-gara itu sakit hati, ya Allah. Untung tahu otaknya lebih tipis. Next. Ketika pria mencari jalan keluar pintu tol, pria tidak dapat diajak bicara. Betul, Bu? Bang? Apa yang terjadi? Gak berasa. Yang dimarahin siapa? Sakit hati lagi. Maka kalau suami lagi cari jalan, Bu, tahan mulut, tahan. Tutup. Walaupun baru 20.000 buat keluar semua, tutup. Ya, dia cari jalan. Kalau nanti dia sudah tenang, baru kita ajak bicara. Ya. Kenapa? Karena kita perempuan, kalau ngajak bicara suami lagi seperti ini, kita menuntut pria untuk menjawab. Pria tidak bisa. Ya, pria hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kadang mau cari jalan aja radionya dimatiin, padahal gak ada hubungannya. Yang ribut anaknya ribut, dia. Gak ada hubungannya. Kalau perempuan bisa, mau sambil cari jalan sambil ngomong. Megapolitan, itu dia. Iya kan, Pak? Daripada berantem hanya gara-gara fitrah yang kita gak tahu kan. Iya, sedih aja dulu, udah tahu, ya Allah, laki banget jadi
yang pasti dia nggak tahu kalau otaknya tipis, ya kan? Berapa juta anak laki-laki dimarahin sama ibunya, dibentak, dicubit, padahal sedang konsentrasi. Ya, maka tolong Bu, ini penting. Kalau ini apa kasihan nih? Makanya kena narkoba tuh. Ya, next lagi. Nah seperti ini, pria karena otak tengahnya tidak tersambung, dia lebih banyak main sendiri, kiri sama kiri, kanan sama kanan. Wanita, Allah ciptakan multi talenta, makanya kiri kanannya tersambung. Ya, lanjut. Wanita karena otak tengahnya terbata, wajahnya sangat ekspresif. Ingat bapak-bapak kalau pulang kantor disambut sama istrinya, wajahnya berubah-berubah kan? Kami Pak kadang 10 detik saja bisa 6 kali berubah muka kami. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Abi pulang. Kok bajunya begini? Ya Allah Abi, mukanya berubah kan? 10 detik 6 kali berubah kan? Subhanallah, masa apa ini? Itu perempuan. Tapi inilah cantiknya perempuan Bapak. Daripada punya istri yang tidak begini. Apa kabarnya? Nanti bagaimana di kantor? Aku punya istri kayak gitu. Saya aja nonton The Master itu ya, gitu-gitunya takut. Kan asik kan? Perempuan sama perempuan, apa kabar? Subhanallah, ya apa kamu gitu? Gak enak Bu. Apa kabarnya? Ya, betul bukan? Insya Allah betul, karena sunatullah. Pria, karena korpus kolosumnya lebih tipis, ada fenomena menarik pada pria. Apabila baru sampai di satu tempat, apakah dari luar ke rumah, dari kantor ke rumah, atau dari rumah ke kantor, 10 menit pertama, apapun perasaannya, cara pria menyimak seperti ini. Wajahnya sama. Ya, bahagia begitu, terkejut begitu, gairah begitu, takut begitu, marah begitu. 10 menit pertama. Maka kalau menyambut suami 10 menit pertama, tahan ketawa kita, senyum kita. Karena sesungguhnya pria senang melihat istrinya tersenyum. Cuma karena kita nggak tahu, kita sambut senyum dan kita berharap dia balas senyum, marah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi udah pulang. Kepengennya langsung senyum, belum 10 menit. Maka gak bisa. Tunggu 10 menit. Gimana Abi? Karena banyak suami-suami bingung. Kenapa istri saya menyambut saya 5 menit pertama senyum dan menit ke-7 manyun? Karena kita berharap dijawab dengan senyum. Ayah berharap langsung disenyumin kan? Sebetulnya suami suka lihat istrinya senyum. Ya, cuma kita karena nggak tahu, menit ke-6 paranoid. Ya sebenarnya suka sama aku. Dan menit ke-7 mulai miring senyumnya. Suami yang datang bingung, ini kenapa lewat senyum setelah itu manyun. Dan otak laki-laki sering mengatakan begini, salah lagi aku, salah apa lagi. Makanya terus saja senyum ya Bu. Kan mau jadi istri soleha, senyum aja. Karena laki-laki kalau sampai satu tempat dia akan ke meja kerjanya, semua barang disimpan. Kemudian otak kanannya karena otak ruang dia koreksi rumah. Dan tidak bisa sambil bicara karena korpus kolosumnya lebih tipis. Dia lihat ada bocor nggak, ada bahaya nggak. Perempuan juga begitu, tapi sambil ngomong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, belum disambung. Kita bisa begitu, laki tidak bisa. Maka sambutlah pria pada saat baru datang, tidak usah banyak bicara. Sambut tidak usah lebih 10 kata. Itu juga Pak? Mumpung dibelain Pak. Assalamualaikum, Abi udah pulang. Abi udah pulang, cium tangan. Habis itu gini dulu, kita ke dapur bikin ini sambil lihat jam.
10 menit dia akan tanya sama kita, Bun, ada kue nggak? Umi, ada bawa makanan nggak? Gitu. Berarti dia sudah siap diajak di. Ya. Bapak-bapak biasanya memanggil kita, betul Bu? Umi, Mama, Bu Isa, kan gitu kalau suami manggil ya. Saya gembira banget kalau dipanggil, ya Allah, saatnya mengenalkan 20.000 kata. Tadi pagi seminar baru 16.500. Udah tidur sih. Kemudian saya cerita panjang lebar, cerita ini, cerita itu, dan suami cuma jawab, tidak marah lagi. Dulu ini masalah. Jawab dong ayah, masa cuma doang gitu. Kalau di kantor aja ngomong kan gitu ya, itu nggak perlu. Kenapa? Karena kita bisa cerita, suami pun senang dengan kita cerita, walaupun tidak bisa menjawab panjang lebar. Kecuali sudah pensiun. Ya, terima ya. Tapi inilah juga gantengnya pria. Ini yang disebut pria itu wibawa. Ya, cool. Keren lu. Datang, assalamualaikum. Udah 10 menit baru nanya, anak gimana ini? Kan keren. Keren, cool. Iya, daripada kalau buka pintu, assalamualaikum. Cinta, ya Allah. Lagi kangen banget sama anak-anak Umi. Mau punya suami kayak gitu ya Bu? Pilih mana? Ini only 10 menit, cuma 10 menit. Pilih mana Bu? Yang 10 menit atau yang bereaksi? Anda pilih mana? Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan seyakin-yakinnya. Pilih suami yang 10 menit dulu cool, atau yang langsung bereaksi mulai dari turun pintu dari mobil. Pilih mana Bu? Nah, ingat ya, cuma 10 menit. Hanya gara-gara 10 menit di awal akan membuat kita bahagia sampai mati malam. Itu harus tahu itu. Saya gara-gara berantem dulu di kerjaan suami kayak gini. Ya, ya. Next. Kasih tahu ya, kasih kode-kode gitu ya kalau bisa saya. Wanita sering tidak terus terang soal perasaannya. Ya Bu, kalau ditanya suami, Ibu, Umi, marah ya? Jawabnya apa Bu? Saksikan Pak. Seluruh wanita di dunia sama. Pada saat ditanya perasaan yang susah terus terang. Mama, marah ya? Enggak. Umi, marah ya? Enggak. Gitu Pak. Saya aja yang udah belajar begitu. Tetapi harus tahu apa rahasianya. Rahasianya adalah wanita harus keluar perasaannya. Namun supaya keluar perasaannya harus ditanya 3 kali. Ya Pak ya, kan mau jadi punya istri soleha yang tidak memendam perasaan, yang tidak dendam. Maka kalau lihat istri sedih, istri marah, tanyakan 3 kali. Tolong 3 kali tanya ini kasih jeda waktu. 3 menit atau 5 menit ya. Jangan diborong. Umi marah ya? Umi marah ya? Umi marah ya? Amazing. Kasih 3 menit sampai 5 menit. Umi marah ya? Semua wanita sama. Tapi itulah cantiknya wanita Pak. Cantik wanita. Daripada punya istri, Mama marah ya? Iya kenapa? Mau punya istri kayak gitu Pak. Umi kayak gitu. 3 menit lagi tanya, Umi kayaknya marah sama Abi. Pasti jawabnya tidak. Siapa yang marah? Ibu ya. Umi kan sering tahlil, mana boleh marah sama suami. Tapi mukanya ke sono. Suaminya di sini. Tolong tanya yang ketiga kali Pak. Umi marah sama Abi minta maaf. Baru tuh Uminya tuh. Abi gak peduli Umi. Itu supaya pecah jendela perasaan wanita, supaya wanita tidak mendendam. Ini gantiannya Bapak mengerti wanita boleh ya? Kalau pria terus terang pasti. Ayah marah ya? Iya. Kaget gitu. Tapi kan cakep daripada suami. Ayah marah ya? Enggak. Masa suaminya begitu? Ayah marah sama ibu, ini ngapain? Masa begitu? Kalau paling cakep lagi begitu lah ya. Nggak ada yang boleh kebalik-balik ya.
suami atau anak laki-laki capek banget, tidak usah panjang lebar suruh ngomong. Siapkan saja makannya, minumnya. Ya, ayah, kalau ayah mau ngomong panggil aku ya. Bisa jadi besok baru dipanggil. Gak usah yang merasa ayah, kelihatannya ayah capek banget ya. Iya, anak-anak gitu ya, agak lebay gitu. Kan nggak mau dia. Ayah, kok yang ngomong sama aku? Aku kan istrimu, ibu dari 5 anak, termata hatimu. Tuh bapak-bapak kalau mau bilang diam gitu, cuma takut. Bilang saja begitu. Nanti kalau penting panggil umi ya, panggil ibu ya, panggil mama ya, udah beres. Tapi pria tak tolong, dia butuh bicara. Walaupun waktu ditanya bilang tidak. Kadang otak pria menganggap wanita persis kayak laki-laki. Mama marah ya? Enggak. Ya udah papa main golf dulu ya. Ya pergi. Dia nggak nyampe 3 kali. Ini tolong nih Pak, harus dipahami ya. Lanjut. Wanita bila curhat hanya ingin disimak. Sementara otak pria karena otak tanggung jawab, bila mendengar wanita curhat selalu menawarkan solusi. Betul kan? Ibu pernah curhat sama suami sakit kepala? Ayah, aku sakit kepala. Apa jawab suami? Solusi bukan itu. Solusi. Cuma silakannya sebelum curhat dia minum obat dulu ke ibu. Makanya waktu dikasih minum obat dong, kita marah. Obat apa lagi, semua obat udah minum. Salah. Ayah capek banget ya, nganter anak pagi-pagi, Umi yang bawa mobil. Suami ngomong apa tuh kalau istrinya curhat begitu? Hah? Jajan dulu. Enggak begitu. Laki yang benar tuh dia punya solusi. Apa Pak? Kalau seorang istri bilang kamu capek banget, dia mana Pak? Istirahat tuh solusi. Cari supir solusi, suruh naik ojek solusi. Cuman bukan itu yang kita mau. Ya udah Umi cari supir. Ya Allah Adi, supir mahal. Mendingan juga pakai buat Umi. Ya salah lagi. Naik ojek aja. Wah, ojek sekarang nggak bisa dipercaya. Salah lagi kan? Makanya ibu-ibu kalau curhat bilang sama suami, ya ayah, abi, ibu cuma curhat doang. Dengar aja ya. Iya. Bapak-bapak tanya dong sama istri, pakai solusi enggak? Itu supaya nggak debat kusir. Gara-gara ini berantem loh. Ya, jadinya aku tuh kan anak sekarang rempong, ya kan? Next. Wanita senang bicara tatap mata, pria kurang menyukai kontak mata. Ibu kalau bicara sama suami dan suami nggak lihat ibu, tenang saja. Semua suami begitu, bukan suami ibu doang, ya. Apalagi kalau kita ngomongnya sambil terus ditatap, nggak bisa. Ayah, aku besok mau ke rumah Bu Vera di Luling Cinerek. Dia nggak bakal lihat saya, cuma lihat terus lihat orang lagi. Tapi kalau kita bicara tidak lihat matanya, ayah, besok aku ke Cinerek, pura-pura lihat ke atas, maka suami akan lihatin kita. Tergantung, udah siap apa belum dilihatnya. Pas gak siap, Masya Allah, di leher salon pas. Ya? Dan gak usah sibuk dengan tatap mata kalau Anda ingin mengajarkan anak laki. Banyak saya lihat ibu-ibu ribut soal mata gara-gara mau ngomong sama anak laki. Anak laki kesian. Saya juga dulu begitu termasuk. Lanang, ya Bu, kan dia lihat saya sebentar. Karena saya lihat matanya dia begini, man. Yang sopan kalau ngomong sama bunda sama ibu ya, lihat mata ibu, iya Bu. Pas saya liatin, yang sopan lah bicara sama orang tua tuh tatap mata, iya Bu. Lama juga bingung, saya apa yang salah ya? Sudah suruh tatap mata. Kekurangannya dia nggak tahu kalau musuh-musuhnya tipis, ya. Makanya kalau bicara sama laki-laki, bicara saja, dia akan dengar. Ya, nggak usah ribut soal mata. Boleh ya Bu? Insya Allah, ya amin. Next. Pria, sudut pandangnya lurus, wanita melebar. Makanya pria kalau bawa mobil dia tahu mau nyalip di depan dia tahu. Kalau kita kan hati-hati. Karena kita lihat kanan kiri kan. Suami bilang aku lihat kok. Ya. Wanita melebar tapi tidak bisa lurus. Ini Allah ciptakan karena bentuk retina, kerucut mata.
Ya, kenapa? Karena pria diciptakan untuk mencari nafkah, dia berburu, maka dia harus lurus. Wanita menjaga rumahnya, sambil dia jaga anak, nyusuin anak, dia harus tahu nih, walaupun matanya di anak, dia tahu nih ada kucing masuk, ada tikus, tereng, begitu matanya pria, wanita. Ya, pria nggak bisa lurus. Dan jangan heran kalau pria cari kunci, lurus aja. Kunci mana bunda? Kunci mana? Padahal ada di sini. Datang ibu, ya Allah, tapi ini kunci. Oh iya nggak lihat. Kenapa? Karena lurus. Begitu juga cari sesuatu dalam kulkas, mata pria cuma lurus. Mentega mana mentega? Gitu kan?